diberkati hari ini. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak tentu kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Aswin Tanu Saputra yang memberikan kesempatan buat saya melayani di kota Surabaya, berjumpa dengan semua saudara khususnya Bipro. Haleluya. Yelnya gimana? Bipro. Be sukses, be professional. Betul. Haleluya. Sekali lagi, Bipro. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, senang bisa ketemu dengan Pak Heri. Saya terharu saudara-saudaraku karena Pak Heri itu anaknya gak mau dikirim ke kota Sydney, dikirim ke kota Melbourne. Padahal sudah tak doakan, Tuhan kami butuh jemaat, kami butuh anak-anak muda. Ternyata dia kirim ke Melbourne, ya sudah. Tetapi beliau khusus saudaraku berapa minggu yang lalu terbang dari Melbourne datang ke kota Sydney, dijemput gak mau. Saudara-saudara katanya cuma 15 menit dari gereja. Saya saudaraku terharu karena beliau datang ikut ibadah, kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak Pak Heri, haleluya, amin. Lain kali kalau datang jangan sendirian, bawa nyonya gitu ya, bawa tim musik, bawa penyanyi paduan suara. Loh, ada yang ngomong amin, gak percaya atau saudara-saudara? Masa gak percaya bisa present worship? Saudaraku bulan Oktober kami terima banyak tim band ya saudaraku. Ada Gospel Explosion dari South Africa. Kalau saudara ingat di Betani lama, saudaraku saya pernah bawa WL kami, saudara Roni Masigo yang dulu sama Om Alex, saudaraku nyanyi ya, 12 orang, kemudian Watoto Children Choir Concert, dan kemudian November kami terima Solu, saudaraku ya, band Israel yang sangat terkenal untuk konser di tempat kami. Puji Tuhan, jadi saya tunggu Bipro di kota Sydney, Australia. Aminnya nggak mantep begitu saudara-saudaraku, iya toh. Amin, ketuanya bisa pergi kok saudara, masa saudara nggak bisa pergi? Amin, puji Tuhan. Ya saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Saudaraku, tema bulan ini sangat luar biasa karena judulnya adalah Victory over Sin, kemenangan atas dosa. Luar biasa saudara berani mengambil tema saudara menang atas dosa. Banyak gereja sudah saudaraku jarang membicarakan, jarang menyebutkan kata sin atau dosa ini karena mereka takut kehilangan jemaat saudaraku. Tetapi luar biasa saudara punya cita-cita. Itu sebabnya di awal bulan saudara dilayani Pak Yanata mengerti tentang many faces of sin, banyak rupa-rupa dari dosa. Minggu kedua saudara dilayani oleh Pak Benny belajar saudaraku no compromise kepada dosa. Minggu yang lalu Pak Samuel mengajarkan be holy sebab Tuhan adalah kudus, tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Bapa. Dan saya dikasih tugas yang paling sukar saudaraku adalah breaking free from sin. Bagaimana saudara bisa bebas merdeka dari dosa. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya Tuhan Yesus memerdekakan saya dari kuasa dosa, supaya saya benar-benar merdeka dari belenggu, dari ikatan, dari kutuk dosa. Sama-sama katakan amin. Kasih tos kanan kiri, merdeka. Haleluya. Amin. Merdeka dari dosa. Breaking free from sin. Saudaraku, dosa saudara harus tahu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan yang tidak mengikuti firman Tuhan. Yaitu kita rebel, kita memberontak kepada perintah daripada Tuhan. Dengan kata lain kita merasa benar saudara-saudaraku. Dan tidak ada yang bisa memberikan kita kritik,
Saudara ingat dosa pertama kali masuk ke dalam dunia gara-gara apa saudaraku? Gara-gara Adam dan Hawa. Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi Adam dan Hawa, engkau ingat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan sudah tahu kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan jatuh ke dalam dosa. Ya, banyak orang berkata, loh Pak, bukankah manusia itu perlu tahu mana yang baik dan yang mana yang jahat? Saudara-saudaraku, perkataan-perkataan yang demikian itu persis perkataan setan, saudara-saudara. Karena setan ngomong, enggak lah. Gak mungkin kamu makan itu kamu mati. Gak mungkin itu. Bukankah setan ngomong begitu? Tapi Tuhan itu tahu. Kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Yang ngomong siapa itu? Setan. Kejadian pasal 3 baca itu setan yang ngomong. Jadi kalau saudara makan buah itu, engkau melanggar firman Tuhan. Dan gara-gara itu saudara merasa benar. Aku benar kok. Aku nggak salah kok. Aku melakukan ini, aku tidak berdosa kok. Makanya saudara melihat kaum LGBTQIS2++++. Di tempat saya banyak saudara-saudara. Mereka merasa benar. Orang Kristen yang salah. Bahkan pakai ayat-ayat Alkitab saudaraku. Kami melakukan ini tidak berdosa. Begitu saudara-saudara. Jadi susah saudara. Jadi akar daripada dosa itu demikian. Ya, jadi saudaraku, kalau saudara betul-betul mau lepas dari dosa, saudara mau merdeka dari dosa, poin yang pertama yang saya mau mengingatkan kepada saudara adalah relakanlah hatimu dan bertobatlah. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata relakan hati dan bertobat. Ayo lebih kuat lagi people, relakan hati dan bertobat. Haleluya. Saudaraku, waktu saya berbicara dengan Lani, ya, dia telepon saya menjelaskan. Saya berkata, "Duh, bukankah dosa itu sudah dipatahkan kuasa dosa di atas kayu salib? Bukankah pada saat kita itu terima Yesus Kristus Tuhan, kita dibaptiskan, kita lahir baru, kita penuh dengan Roh Kudus, kita berdoa di dalam Roh Kurabakashikitakalabakashanda. Saudaraku, kita otomatis akan berhenti berbuat dosa. Karena kita cinta Tuhan, kita benci dosa. Karena Tuhan benci dosa, kita juga ikut benci dosa. Ya apa ya saudara-saudara? Otomatis kita sudah menang atas kuasa dosa. Tetapi setelah saya ngobrol, saya baru tahu maksudnya bukan itu Pak. Maksudnya adalah orang yang sudah bertobat, lahir baru, jadi Kristen, penuh dengan Roh Kudus, berdoa bahasa roh, ibadah, ikut Bipro, ikut FA, ya toh. Tapi masih jatuh ke dalam dosa. Nah ini susah ngajarnya saudara-saudara. Makanya saya waktu diminta bahan, saya masih puter-puter, pikir-pikir. Jadi ini adalah brand new message, saudaraku. Yang belum pernah saya khotbahkan di tempat lain, saudara-saudara. Oh, luar biasa. Ini fresh from the oven. Masih anget, saudaraku. Makanya buka roh saudara, saya diingatkan kalau kita mau breaking free from sin. Konteksnya adalah orang Kristen, saya ingat. Waktu itu saya ngobrol sama Lani, siapa ya yang jatuh bangun, Simpson, atau cerita Yudas, apa cerita ini. Saya jadi ingat satu gereja, saudara. Gereja ini saya sudah pergi 2 kali. Namanya Gereja Laodikia. Adalah jemaat mula-mula. Pak Ponco sudah pergi pasti ya 1 kali. Saya malah 2 kali ke tempat ini. Di tempat ini saudaraku, gereja mula-mula, di mereka sudah bertobat. Mereka melewati banyak hal dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ngomong, aku tahu engkau tidak panas. Engkau enggak dingin, engkau suam-suam kuku. Saudara tahu Pamukkale, siapa yang pernah ke Pamukkale di Turki? Angkat tangan, selain Pak Ponco dengan saya.
Siapa lagi yang lain juga belum? Oke, tidak apa-apa, saudara, tidak usah pergi. Yang penting ke Australia saja. Amin. Haleluya. Amin. Jangan berdoa pergi ke tempat ini, dengar saja ceritanya. Amin. Haleluya. Penting dukung kami pergi ke Australia. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara pergi ke Pamukkale, saudara tahu di situ ada sumber air panas, ada satu pemandangan yang luar biasa. Tetapi karena cuacanya dingin, saudara-saudara, air panas ini keluar dan kemudian berjalan, saudaraku, dia sudah tidak lagi panas, tidak bisa lagi, saudaraku, menghangatkan, tidak bisa lagi menyembuhkan, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena mereka bilang kami kaya kok. Kami nggak kekurangan apa-apa. Bukankah itu Alkitab ngomong? Tapi Tuhan menegur, engkau itu melarat, engkau itu malang, engkau itu miskin, engkau itu buta, engkau itu telanjang. Makanya engkau perlu beli emas daripadaku yang dimurnikan dalam api. Supaya engkau menjadi kaya. Supaya engkau menjadi putih pakaianmu. Tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi saudaraku, ternyata orang Kristen itu harus menjadi seperti emas. Haleluya. 2 minggu yang lalu waktu Pak Heri datang, saudara-saudaraku, saya pakai ilustrasi UBS PT Untung Bersama Sejahtera, saudara-saudaraku. Trust in gold. Saya kalau jadi bosnya ganti, saudara. Bukan trust in gold, trust in God, saudara-saudara. Tetapi saudara tahu kenapa kok mereka trust in gold? Karena gold itu harus melewati api. Karena emas itu harus dipanaskan. Tetapi melewati proses dan proses, bentuknya mungkin meleleh tapi nilainya tidak berubah. Nilainya berharga, bahkan kalau saudara biarkan nilainya itu 1 tahun lagi, nilainya tambah, saudara-saudaraku, 2 kali lipat. Saudara biarkan 3 tahun lagi, saudaraku, naik mungkin 3 kali lipat. Saya nggak nyangka kalau emas itu naik, saudaraku. Tahun yang kemarin saya beli, saudara-saudaraku, dari UBS emas 1 gram, saudara, memberikan setiap pasangan, saudaraku, yang renewing wedding vow, kami berikan 1 gram. Waktu itu saya dapat harga khusus dari Bapak Heri, saudaraku, 900.000 sekian, saya lupa, saudara. Ternyata sekarang naik 2 kali lipat lebih, saudara. Tahu gitu aku beli banyak, Her. Cuma kan nggak tahu. Tetapi intinya adalah bahwa emas itu semakin lama semakin mahal, value-nya semakin mahal dan semakin mahal. Tuhan mau saudara dan saya, semakin lama kita mengikuti Tuhan, semakin bertahun-tahun kita mengiringi Tuhan, iman kita semakin murni, karakter kita semakin murni, kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berharga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi perlu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata relakan hati itu dalam bahasa Inggris itu be jealous, be earnest, sungguh-sungguh, burning with zeal, menyala-nyala dan bertobat. Saudaraku, ada kata lain, be enthusiast, antusias di dalam pertobatanmu. Jadi Pak, kita harus menyala-nyala dalam pertobatan. Yes! Kalau saudara mau breaking free from sin. Haleluya. Saya mikir, saudaraku, contoh apa yang bisa saya cerita sama saudara? Cerita saya sendiri deh, boleh ya saudara-saudara ya. Saya datang dari broken home family, saudara-saudaraku yang kekasih. Dulu waktu kecil, saudara-saudaraku, sebelum terima Yesus Kristus Tuhan, nakalnya minta ampun saya ini, saudara-saudara. Kenapa saya nakal, saudaraku? Karena di Manyar Tirtomoyo itu, saudaraku, waktu itu papa saya punya rumah 2, cukup diberkati, saudara-saudara ya. Dan karena rumahnya 2, yang 1 dibikin kos-kosan. Kos-kosan, saudara-saudaraku. Kamar saya ditaruh di bagian kos-kosan. Jadi saya punya teman, saudaraku, orang kuliah, anak-anak kuliah sama anak-anak SMA yang jauh lebih besar dari saya. Apa yang terjadi? Rusak saya, saudara-saudara. Saya belajar pornografi karena di situ ada banyak poster-poster. Waktu itu pakai poster, saudaraku ya toh.
Oh, mulailah sana ngerokok, anak kuliah ngerokok, omong kotor, saya belajar di situ, saya belajar berantem di situ, saudara-saudaraku. Jadi saya ingat saya tukaran waktu SMP itu kalah, saudaraku. Begitu saya balik, anak-anak kos, kok gimana kok? Duh, siapa sih yang berani? Hanan dipukul, datang, saya jadi jagoan, saudara, zaman itu, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Ini backgroundnya ini. Dan kalau saya bisa cerita kepada saudara, saya suka koleksi perangko, saudara-saudara ya. Tadi saya stres kok perangko saya di Tenggelis itu berantakan semuanya, nggak tahu di mana, saudara-saudara. Jadi saya koleksi perangko. Tapi karena duit nggak cukup, saudaraku, saya suka nyolong. Aduh, ngaku dosa ini, saudara-saudara. Malu sebetulnya cerita ini sama saudara. Ya. Jadi saya itu suka pergi ke toko. Khususnya di toko Sari Agung. Saudara tahu Jalan Tunjungan itu ada toko Sari Agung. Tahun 1987, saudara belum lahir, 87. Saya lihat masih muda-muda semuanya. Aduh. Jadi tahun 87 saya suka nyolong, saudara-saudara. Ya. Jadi suka bukan ngerampok, tapi juga ngutil satu. Kalau datang ya ngambil satu, begitu saudaraku. Jadi bukan terus ngambil banyak, enggak ya sembunyi-sembunyi. Apalagi yang saya suka lakukan, berantem, ngomong kotor, nyolong, saudara. Tanggal 3 Juni 1987. Duh, Bapak kok ingat tanggalnya? Ya ingat tuh, saudara-saudaraku, biasanya sembahyang Kuan Im, sembahyang Kuan Kong, saudaraku Pasien Kohai, saudara-saudaraku. Oh, saudaraku sembayangan kelenteng anak yang pertama, tiba-tiba saya datang di satu pertemuan. Saya lihat orang-orang Kristen angkat tangan, saya mulai menangis. Saya mulai diceritai bahwa Yesus itu baik, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, saya nangis, saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, Tuhan yang saya sembahyang, saudara-saudaraku, itu bawa golok, saudara-saudaraku. Saudaraku, jenggotnya kereng, saudara, panjang begini, saudaraku. Tetapi Tuhan itu penuh kasih, saya terima Tuhan, saudara-saudaraku. 3 Juni 1987. Tanggal 6 September, saudaraku, 1987, saya dibaptiskan. Oh, haleluya. Saya dibaptis. Oh, saudara, saya nggak akan lupa pengalaman saya berdoa dalam bahasa roh. Sebelum saya masuk ke dalam air, dalam rasanya itu masih berkesan begitu sampai hari ini. 38 tahun yang lampau, saudara-saudaraku. Oh, saudara-saudaraku, saya masih ingat, saudaraku, bagaimana saya menjadi orang yang baru. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang otomatis dalam diri saya mulai berhenti ngomong kotor, saudara. Oh, zaman itu Surabaya suka ngomong kotor, saudara-saudara. Sedikit-sedikit J-nya keluar, saudara-saudara. Ya, F-word-nya keluar, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, setelah itu mulai berbeda. Saudara, saya mulai berdoa. Teman-teman mulai bingung, Hanan berdoa. Di kantin saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya buka mata, bakso saya tinggal satu, saudara-saudara. Tidak tahu siapa yang ngambil, saudara-saudara. Saya berdoa, saudara. Dijadikan olok-olok. Tetapi saya ingat 1987 Bethany buka School of Ministry, Som kelas keselamatan. Saya ikut, saudara-saudara. Di situ saya belajar tentang pertobatan. Di mana engkau merendahkan dirimu, engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Saudara-saudara, kenaknya bukan main. Kalau engkau mau bertobat, engkau harus mengaku dosamu. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Maka Dia akan menyucikan engkau dari segala dosa. Kena lagi dalam hati, saudara-saudara. Dan saya bertobat, saudaraku, dengan menyala-nyala. Saya bertobat dengan bersungguh-sungguh. Kata relakan hatimu itu, saudara. Saya bertobat, saudaraku, dengan zeal, satu meterai, satu kerinduan. Saudara tahu apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya minta ditemani kakak senior, saudaraku. Saya pergi ke toko Sari Agung, saudara. Rasanya masih ingat, saudaraku, saya datang di sana, saudara-saudaraku, ruangan itu penuh dengan asap rokok. Saya berkata, Pak, saya mau ketemu dengan manajernya di sini.
Ini bicara 38 tahun yang lampau, saudara-saudara. Masih rasanya membekas. Apa yang kamu lakukan? Saya berkata, Pak, saya orang berdosa. Saya kalau kesini suka nyolong perangko. Tetapi saya ketemu Tuhan Yesus Kristus. Saya bertobat, saya ngaku. Dan saya mau mengembalikan apa yang saya curi. Orang-orang bingung semua saudara-saudara di sana. Saudara-saudara. Duh, kamu sakit? Sekarang sembuh atau saya berkata saya sungguh-sungguh akhirnya saudara-saudara orang-orang itu yang bukan orang Kristen 38 tahun yang lalu berkata ya sudah kalau gitu kamu ambil perangkonya kamu beli kamu kembalikan kepada kami. Saya pergi, saya ambil, saya kembalikan, saya ngaku saya mengembalikan sebab saya bertobat. Rasanya malu untuk ngomong ini sama saudara. Tetapi itu yang saya lakukan, saudara-saudaraku. Menyala-nyala, lelakan hati dan bertobat. Bukan itu saja, saudara. Dulu gila, saudara-saudara. Gila itu dalam artinya, saudaraku. Uang sekolah pernah saya colong juga, saudaraku. Saya datang ke kepalanya. Saya minta maaf, saudara-saudaraku. Saya kembalikan. Saya dulu berantem, sakit hati, saudaraku, saya datang ke teman itu, saya ngomong, sorry, saya minta ampun, tolong ampuni saya orang berdosa, tetapi saya karena Yesus Kristus Tuhan, makanya saya bertobat. Amin. Kalau saudara mau breaking free from the sin, hatimu harus sungguh-sungguh rela dan sungguh-sungguh bertobat. Maka kuasa dosa akan lepas daripada saudara. Sama-sama katakan amin. Ayo kalau saudara percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudaraku menyala-nyala bertobat sehingga timbul satu kerinduan. Duh Pak, kemudian setelah itu Bapak bertumbuh, apakah Bapak masih jatuh dalam dosa keuangan? Enggak, saudara-saudara. Karena saya menyala-nyala di situ, saudara. Dan kemudian apakah Bapak terus bertobat? Yes, saya masih punya kelemahan yang lain. Makanya setelah awal Januari kami mengikuti 13 orang, kami rombongan mengikuti doa pagi di gereja Yoiduful Gospel di South Korea. Saya encourage, akhirnya kalau mau saya lagi berdoa untuk pergi lagi, saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan jam 3.15 pagi kami harus ada di bus, ya, dalam kondisi minus 6 derajat salju, saudara-saudaraku. 3:30 sampai gereja, saudaraku. Kami rombongan, saya ikut City Harvest Church, kira-kira hampir 800 orang. Kami ditaruh di satu sesi, saudara-saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, baik jam 4 pagi, orang Korea sudah mulai datang. Mereka duduk, saudaraku, dan mereka mulai berdoa. Tanpa tolak-tolak, saya ini bingung lihat orang-orang, kok bisa mereka menyala-nyala demikian. 4:15 gedung itu 20.000 full, saudara-saudaraku. 3 orang naik mimbar, saudaraku, berkata selamat datang di doa pagi. Kemudian mereka mulai berseru, Cio, 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 yang artinya Jesus, Jesus, Jesus. Langsung kurabakasih kita, gak berhenti, saudaraku. 30 menit kemudian presiden worship, 30 menit kemudian khotbah. Dr. yang Hundley berkhotbah, setelah itu lagi cio, kurabakasih kita sampai jam 6.15 pagi, saudara-saudara. 20,000 pack, saudara-saudara, setiap pagi. Oh, saya mulai menyala-nyala, saya bilang Tuhan, aku perlu punya hati yang seperti itu, yang mengasihi Tuhan lebih. Saya pulang dari Korea, saya berkata kepada jemaat, kalau saya ditanya apa kerinduan hatimu, apa your target, your personal target dalam hidupmu, saya bilang saya sudah nggak punya ambisi yang lain, tidak punya, saya sudah tidak lagi berdoa punya mega church, punya gedung, no, bukan itu, saudara. Kalau saya ditanya sama orang, saudaraku, saya ngajar ini di marriage workshop, saya ngajar di doa pengajian ibadah minggu, saya cuma punya 4 target: zero anger, constant forgiveness, infinite passion, unlimited love. Saudaraku, orang tidak punya marahnya 0, selalu mengampuni, panjang sabar, kasih tidak terbatas. Saudaraku, apakah itu gampang? Susah. Kadang-kadang saya masih melanggar, kadang-kadang saya masih emosi, tetapi saya selalu berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bertobat.
Makanya poin saya yang kedua, kalau saudara mau break free from sin. Apakah dosa itu sakit hati, dosa, dendam, marah, tidak bisa mengampuni. Saudara suka mencuri, membunuh, saudara apalagi. Membunuh itu maksudnya jika engkau tidak mengampuni, membenci. Bukankah dalam perjanjian baru berkata, engkau sudah membunuh saudaramu? Haleluya. Jadi saudaraku, kalau saudara mau sungguh-sungguh break free, yang pertama relakan hatimu dan bertobat. Yang kedua, komitmen dan tekad untuk putus hubungan dengan dosa. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mengambil komitmen. Saya mengambil tekad. Putus hubungan dengan dosa. Katakan amin. Ayat yang kedua yang saya diberikan dari panitia, saudaraku, adalah Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan saudaraku, tujuannya apa? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku, Roma pasal yang ke-6 ini berbicara tentang baptisan. Jika engkau dibaptis, engkau dikubur bersatu dalam kematiannya, dan kemudian engkau dibangkitkan bersatu di dalam kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan. Tujuannya adalah apa? Supaya engkau bebas dari dosa. Dan supaya jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu tujuannya. Jadi ketika saudara bertobat, dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kutuk dosa sudah dipatahkan. Persoalannya kita nggak mau ambil tekad dan komitmen. Kita kembali menghambakan diri kepada dosa lagi. Itu loh maksudnya saudara-saudara. Jadi yang dulu suka minum-minum, jadi minum-minum lagi. Padahal sudah diampuni. Dulu sudah bebas dari merokok, ngerokok lagi, saudara-saudara. Dulu sudah bebas jajan dengan pelacur, saudara, jatuh lagi, saudara-saudara. Karena apa, saudaraku? Menghambakan dirinya lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Loncat ke ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Baca ayat itu, taruh tangan saudara di dada, sambil berkata, aku telah mati bagi dosa. Aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Perhatikan saudara. Jadi ketika saya dulu tangan saya pakai untuk sedikit-sedikit ngambil, sedikit-sedikit ngambil, saudara-saudaraku. Haleluya. Setelah itu saya bertobat, saudaraku. Saya menyerahkan tangan saya untuk tidak dipakai lagi anggota tubuh saya, tidak dipakai lagi untuk itu. Saya menyala-nyala dan saya melakukan satu pertobatan yang radikal. Jadi saudara-saudaraku, gereja ini saya percaya mereka dulu sudah mendengarkan khotbah-khotbah. Karena saudaraku semua rasul, Yohanes Pembaptis dan semua 12 rasul. Tema khotbah saudaraku dalam gereja mula-mula apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan. Mereka semuanya ngomong apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi bertobat saudara. Tapi Laodikia jatuh lagi, jadi saudara perlu merelakan hati menyala-nyala dan bertobat lagi secara radikal. Haleluya. Dan yang kedua harus mengambil keputusan. Seperti kata Paulus, putus hubungan. Haleluya. Nanti saya jelaskan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia, ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Nah, saudara kan sudah
hidup di bawah kasih karunia, terima Yesus Kristus Tuhan, lahir baru, dibaptiskan. Oh, kita penuh dengan kasih karunia. Namaku dicatat dalam kitab kehidupan. Yes, I believe that. Saya percaya kita diselamatkan. Oh, haleluya, bersuka cita. Ya toh? Halo. Jadi bagaimana? Apakah saudara akan tetap berbuat dosa karena engkau tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Dengarkan Bipro. Kita yang sudah di bawah kasih karunia, bukankah nama saudara dan nama saya tercatat Agus Gunawan dalam kitab kehidupan? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah bersuka cita karena mujizat yang kau lihat. Jangan kau bersuka cita karena kau melihat iblis jatuh seperti kilat. Kuasanya sudah nggak ada lagi, dosa sudah dikalahkan. Tapi bersuka citalah karena namamu dicatat. Kita di bawah kasih karunia, tapi di bawah kasih karunia berbuat dosa lagi enggak? Dikatakan apa? Sekali-kali tidak. Apa itu maksudnya? Komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Semua taruh tangan di dada sambil berkata sekali-kali tidak. Oh, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Lihat itu. Kalau engkau menyerahkan dirimu kerja kepada satu orang, engkau taat kepada dia, engkau hamba orang itu. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Jadi kalau saudara menyerahkan diri, tunduk kepada dosa, menyerahkan diri terus menerus jatuh bangun, saudaraku. Saudara dipimpin menuju kepada kematian. Ya toh? Tetapi kalau engkau menyerahkan ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh, haleluya. Amin. Dukung nggak ada sukacita. Saudara dan saya merdeka dari dosa. Masih belum dengar, buka roh saudara. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan menjadi hamba kebenaran. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dan terus saudara-saudara. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi saudara merdeka dari dosa, menjadi hamba daripada Tuhan, dan sehingga saudara berjalan dalam kekudusan. Ya, betul toh saudaraku? Jadi persis saudara, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga menjadi kudus Pak Samuel kemarin minggu yang lalu, haleluya. Dan ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal. Tapi kalau saudara balik saudaraku, dan saudara masih melakukan ini, menyerahkan tangan saudara, anggota tubuh saudara kepada dosa. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, maaf. Kalau saudara melakukan dosa, ditutup dengan dosa, ditutup dengan dosa, ditutup dengan dosa, jahat saudara. Saudara melakukan dosa, ditutup dengan dosa, ditutup dengan dosa, ujungnya kematian. Siapa bilang saudara bisa melakukan itu, ujungnya adalah surga? No. Baca Alkitab dengan jelas. Di akhir zaman ini, saudara, penjina, pemburi, orang yang tidak tahu berterima kasih, garang, pelit dan lain sebagainya, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Diulang-ulang. Saudara-saudara, kalau bicara tentang dosa, itu sesuatu yang penting dan tegas. Tetapi kalau saudara berbalik badan, saudara menyerahkan kembali dan berbuat itu lagi yang jahat. Kalau saya ini berbuat yang jahat kembali, saudara, saya nggak bisa bayangkan. Dulu saya sudah menang atas kebencian, saya sudah mengampuni, saya sudah datang loh saudara-saudara. Saudaraku, saya sudah menang terhadap dosa yang lampau. Tapi kalau saya kembali, saya tidak putus hubungan, perlindungan Tuhan itu akan diangkat daripada saudara. Maaf saya harus ngomong ini kepada saudara. Maaf saya harus berbicara ini. Dengar ya Bipro. Saudaraku, tahun 2022 kemarin geger dunia ini. Gara-gara orang ini saudara. Siapa yang tahu Ryan Swigelar saudara-saudara? Iya. Siapa yang tahu? Beliau baca beritanya.
Siapa yang suka baca beritanya? Saudaraku, beliau ini adalah ketua daripada The South African Satanic Church, SASC, saudara-saudara. Jadi dia itu adalah the presiding reference and the co-founder of the Satanic Congregation. Saudara tahu dia itu melakukan ritual, saudara-saudara ya. Dan digegernya begini, 2022 dia bertaubat dan kemudian dia bongkar rahasia tentang satanic ritual, saudara-saudara. Ya, salah satunya adalah ini, kalau saudara suka baca CBN atau saudara baca satunya lagi, A Blue Ring of Fire. Ya, nah, ya ini adalah artikel atau podcast yang jelas, karena ternyata setan itu, saudaraku, itu mau attack seseorang. Dan ini contohnya adalah anak. Ini sebetulnya mau saya pakai, saudaraku. Ya, ini belum saya khotbahkan di kota Sydney. Saudara dapat fresh from the oven, ini dahsyat, saudara-saudara. Saudara tahu, dia itu kayak memberikan guna-guna. Jadi supaya engkau menyembah setan dan berbuat dosa, free sex dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi dia itu bisa membawa nama saudara, gambar saudara, dan kemudian diritualkan. Ya, kalau di Indonesia mungkin dikasih apa? Pelet, guna-guna, ya kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dia bilang pada saat mereka itu attack orang-orang tertentu, bahkan anak-anak ada yang tidak bisa tembus katanya. Ketika kami proyeksikan tidak bisa tembus, karena kami melihat ada api yang berwarna biru seperti satu lingkaran yang melindunginya. Dahsyat, saudara-saudara. Ini yang ngomong, saudaraku, ex-satanis, saudara. Dan ternyata itu menggenapi tulisan daripada Zakaria bahwa aku akan melindungi engkau seperti api yang mengelilingi engkau. Haleluya. Tahukah saudaraku, ada perlindungan api mengelilingi saudara, melindungi saudara, menyertai saudara sehingga tidak ada mara bahaya yang akan menimpa saudara yang percaya. Katakan amin. 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Percayalah bilangan 23. Tidak ada mantra, tidak ada pelet yang akan mempan kepada orang Israel. Kenapa? Karena Yesaya 54 ayat yang ke-17. No weapon formed against you shall prosper. Tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau yang akan berhasil. Haleluya. Kenapa? Karena Roma 8:31 berkata, if God is for us, who can be against us? Jika Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Kenapa? Karena kita percaya bahwa lebih besar, greater is He who is in me than he who is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. Lebih besar roh yang ada di dalam aku daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab kita percaya Yesaya 43 ayat yang kedua. Jangan takut kalau engkau menyeberang melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan sebab aku menyertai engkau. Melewati sungai engkau tidak akan tenggelam, atau melewati api engkau tidak akan dihanguskan sebab ada perlindungan Tuhan yang percaya sorak-sorai bagi dia. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi ketika engkau berbalik dan berbuat sesuatu lagi yang jahat, yang tidak berkenan, perlindungan itu seakan-akan diangkat daripada saudara. Dan lalu yang ngomong bukan hanya Alkitab, yang ngomong orang-orang satanis. Karena mereka kompromi kepada dosa. Mereka tidak putus hubungan dengan dosa. Mereka masih suam-suam kuku. Kaki mereka dua. Ya kalau minggu ke gereja. Kalau hari-hari biasa, ya masih main-main di bar. Kalau minggu nyanyi lagu rohani, ya kalau Senin, nyanyi lagu nggak jelas lagu apa. Begitu saudara-saudara. Ya, saya juga nggak ngerti lagu-lagu apa. Sudah ngerti maksud saya? Mereka suam-suam kuku. Mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengambil keputusan. Hari ini ambil keputusan. Putus dengan dosa. Kalau saudara pergi ke kota Sydney, saudara bisa tanya seperti Pak Heri. Saudara kan disambut oleh Elisa, saudara-saudaraku. Elisa ini adalah ketua ketua Asyir kita yang di ibadah pagi jam 9.30. Dia yang akan menyambut saudara, selamat datang di Bethany Sydney. Orang pertama hadir ya. Dia yang akan kasih form kepada saudara. Sudah dapat buku doa Bapak kami enggak? Ini kalau saudara datang seperti Ribka,
Selalu datang kan, dapat ini Pak Heri, dapat ini saudara-saudara, Pak Ponco sudah dapat ya toh. Itu ya bagian kerjanya Elisa saudara, ya toh. Sudah dapat tasnya Bethany Sydney ya toh. Dapat souvenir, itu kerjaannya dia. Saudara tahu suaminya itu Harry, saudara-saudara. Namanya juga Harry, bukan Harry ini saudara-saudara. Harry itu nakal dulu saudara-saudara. Ya toh, Elisa minta, Kohanan tolong doakin dong gitu ya. Kenapa? Karena dia suka ngerokok katanya. Ya toh, salah satu dia punya dosa ngerokok. Jadi kita berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan tolong sembuhkan daripada rokok ini. Tuhan jamah hatinya supaya Harry sadar bahwa dia datang ke Australia bekerja membiayai keluarganya di Indonesia supaya uangnya nggak dihabiskan untuk rokok dalam nama Yesus. Bebas dari kuasa rokok, bebas dari nikotin. Aku cabut setiap akal-akal nikotin, adiksi, kecanduan dalam nama Yesus. Amin. Selesai, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka bersaksi demikian. Kohanan doanya canggih. Duh, apanya yang canggih? Bukan saya hebat, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang, Kohanan memang doanya dahsyat. Kenapa? Harry begitu didoakan, pulang rumah, apa yang dia lakukan? Ngambil rokok, saudara. Begitu dia ngerokok, muntah dia. Dia pikir, ini baru satu kali. Ya, toh. Besoknya dia ambil rokok lagi, kan ada rokok di rumahnya. Muntah, gara-gara muntah beberapa kali sampai 1 minggu, dia berhenti merokok. Duh, tepuk tangan yang haleluya! Ada kuasa yang dahsyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana Harry bisa bertahan tidak jatuh lagi ke dalam rokok. Putus hubungan. Buang tuh semua rokok yang sudah engkau beli di lemari. Jangan disimpan-simpan, dipajang. Sayang Kohanan ya toh. Dulu aku investasi Jack Daniel ya toh, apa lagi? Sivas, apa lagi? Pura-pura nggak tahu. Ini mahal 5 juta. Kalau saudara punya persoalan dengan itu, buang, putuskan, jangan beli lagi. Karena itu akan menggoda saudara untuk kembali ke sana. Halo. Makanya saya berkata kepada saudara, kalau engkau mau break free dengan dosa, engkau harus mengalahkan, engkau harus mematahkan, engkau harus memutuskan kuasa mamon dalam nama Yesus. Katakan bersama dengan saya, aku mengalahkan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku mematahkan. Genggam tangan saudara seperti ini. Aku memutuskan kuasa mamon dalam nama Yesus. Amin. Harus dipatahkan. Ingat mamon itu apa? Uang. Ya, akal segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan oleh mengejar uang, mengejar kekayaan orang terjatuh. Jatuh loh saudara-saudara. Apa berbuat dosa lagi? Gara-gara apa? Cinta akan uang. Makanya Tuhan ngomong apa? Engkau tidak bisa melayani 2 Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau benci mamon. Ya, kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau nggak akan setia kepada mamon. Jadi mamon ini harus hati-hati. Saya kasih contoh begini kepada saudara. Ingat prodigal syndrome. Apa itu Pak? Prodigal syndrome. Ingat anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu kaya. Papa, berikan hakku sekarang. Give me. My hak. Hartaku. Now. Dia dapat semua. Ya toh? Dia pergi ke negara jauh, hidup foya-foya. Alkitab berkata sama pelacur dan lain sebagainya. Alkitab berkata semua dihabiskan. Alkitab berkata ia mulai melarat. Gak punya uang lagi saudara. Karena miskin, dia kerja, kita semua tahu dia ada di kandang babi. Mau isi perut dari makanan babi gak bisa. Alkitab berkata lalu ia menyadari keadaannya. He come to himself. Dia sadar. Jadi ternyata, ingat loh saudara. Kalau saudara betul-betul gak punya uang, bisa tobat. Ya apa ya saudara-saudara. Jadi dia tobat, gak punya uang lagi. Dia ngomong betapa banyaknya pegawai di rumah bapakku. Dia hidup dalam kelimpahan. Aku di sini mati kelaparan. Jadi aku akan pulang kepada bapakku dan berkata, jangan jadikan aku bapak, jadikan aku hamba. Jadikan aku orang upahan. Jadi dia berubah dari seseorang yang sombong, seorang yang melakukan dosa. Seorang saudaraku yang berdosa terus menerus. Ketika mamonnya sudah gak ada lagi, sadar dia saudara. Ketika dia sadar, dia berbalik dan dia menjadi hamba.
Ya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, suami-suami mau tidak selingkuh, uangmu taruh atas nama istri. Bagaimana engkau bisa main-main? Gak akan bisa, saudara-saudara. Ya, halo. Ya, gak ada yang ngomong amin suami-suami nih. Apa belum, siapa yang sudah menikah suami-suami? Yang tangan tinggi. Oh iya sih, ini Bipro 1, 2, 3. Oh sedikit ya saudara-saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Halo. Saya saudaraku, kenapa Bapak tidak punya persoalan dengan itu? Karena ada garis-garis yang tidak saya lompati. Ya toh, saya transparan. Kenapa saya transparan dengan istri? Karena ya ini saudara-saudara. Tidak mau berbalik, menjaga putus hubungan. Saya ada Life 360. Kemanapun saya ada, istri saya tahu. Saudara, GPS kami berlima. Jadi waktu saya KKL ke Kathmandu bulan yang kemarin ke Nepal, istri saya tahu. Saya pergi kemana tahu. Saya KKL di Hong Kong khotbah, istri saya juga tahu. Karena apa, kemanapun saya pergi, itu yang saya berkata memutuskan hubungan saudaraku dengan dosa. Karena apa? Karena dosa itu berbahaya. Karena saudaraku, iblis akan pakai dosa untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ya, untuk menjatuhkan Simpson, mereka semua pakai Delilah. Kita semua tahu ceritanya. Ya, saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak uang yang diberikan kepada Delilah untuk menjatuhkan Simpson? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu berapa mamon, berapa uang yang diberikan kepada Delilah untuk menjatuhkan Simpson? Kalau saudara tahu, saya kasih saudara bukunya. Nggak perlu ke Sydney, langsung milik saudara. Doa Bapak kami. 1.000, kurang sedikit. Berapa? 1.100, siapa yang bilang 1.100 tadi? Tinggi. Maju ke depan. Itu ada buku, tinggal ambil di sebelah Pak Ponco, tolong dikasih, itu milik saudara supaya bisa terus 1.100 keping perak, ya, 1.100 apa namanya, uang perak, saudara-saudaraku, ya. Dan saudaraku, ada berapa raja Filistin yang mau memberikan 1.100? Ada yang tahu? Berapa? 5, itu ambil bukunya. Siapa lagi yang tahu tadi? Siapa lagi selain tadi yang angkat tangan di belakang boleh maju, yang jawab. Langsung maju ke Pak Ponco, langsung dikasih buku doa Bapak kami, saudara. Jangan sungkan-sungkan, saya cuma bawa 10, nanti cepet loh, nggak kebagian, saudara. Yang angkat tangan ngomong dikasih hadiah, saya nggak punya banyak, saudara. Yang banyak di Sydney, ya. Nah, jadi saudara tahu ya, untuk mengalahkan Simpson, ya, mereka pakai uang, menggoda, pakai perempuan. Delilah itu dibayar 5 raja. 5 raja itu apa saudaraku? Iya toh? Sebentar, saya baca supaya cepat. Gaza, Asdod, Askelon, Gad, sama Ekron. Masing-masing 1.100. Totalnya berapa? 5.500. Tadi cepat langsung ke Pak Ponco. Dapat buku. Duh, siapa tadi yang ngomong 5.000? Ya boleh, cepet-cepet. Nanti nggak kebagian loh saudara-saudara. Oh haleluya. Amin, thank you Jesus. Kasih tepuk tangan saudaraku, applause saudara. Nah, jadi berapa tadi? 5.500. Siapa yang tahu berapa Yudas menjual Yesus? Ya, 30 deh. 30, masih ada yang cepet-cepet, 30, cepet-cepet. 30 berapa Pak Ponco? Haleluya, ayo cepet-cepet. Iya, jadi 30 keping perak. Iya juga, iya. Tinggal berapa Pak Ponco? 2, supaya saya tahu 2 sama ini. Tinggal 3, saudara-saudara. Haleluya. Nah, haleluya. Amin. Gini. Ini, sudah jam 7, saya boleh sampai jam berapa? Boleh ya, lanjut ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, ini finalenya. Kenapa saya berkata demikian? Karena Yudas adalah seorang bendahara. Dia melakukan banyak mujizat loh saudaraku. Dia termasuk 70 orang itu yang namanya tercatat di surga. Halo, bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Yudas ada di situ. Kalian bikin mujizat, bukan tanda mujizat, bukan tanda engkau pasti selamat. Siapa yang bilang? Tapi kalau engkau terus-menerus berbuat dosa, bukannya Tuhan nggak tahu, dibiarin. Nyolong, dibiarin saudara-saudaraku. Eli, Hofni dan Pinehas saudaraku mimpin bait Allah. Mimpin saudaraku tabut pejam 40 tahun dibiarin sama Tuhan.
Jangan main-main sama dosa, saudara-saudaraku. Jadi Yudas itu, saudaraku, akhirnya bunuh diri. Karena apa? Ya karena dosa tutup dosa, tutup dosa, tutup dosa. Saudaraku sudah tidak lagi mau putus hubungan, malah enjoy. Jadi dia bisa menjual Yesus dengan 30 uang perak. Berapa mahal Pak 30 keping perak? Itu harga untuk beli satu budak zaman itu. Ya. Siapa yang tahu seberapa mahal 30 keping perak itu? Mahal apa tidak? Saya tidak bisa lihat mata saya. Tinggal 10 menit. Oh 10 menit. Gak sehati. Sana 10 menit ini bilang bebas ya katanya. Wah gak sehati. Oh haleluya. Nah saudaraku berapa? Mahal gak? 30 keping perak mahal gak? Mahal. Kenapa mahal? Siapa yang tahu? Ada 3 buku lagi. Bisa beli tanah. Jadi mahal loh, bisa beli tanah cepat betul. Itu jarang orang bisa jawab itu. Kalau 30 saja bisa beli tanah, apalagi 5.500. Sekali lagi saya ulang. Dengar saya saudara. Kalau 30 saja bisa beli tanah, apalagi 5.500. Hanya untuk menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Hanya untuk menjatuhkan seorang Kristen. Hanya untuk menjatuhkan orang yang very powerful. Orang yang very anointed. Orang yang bisa memukul 1000 Filistin dengan tulang rahang keledai. Saudara-saudara. Bagaimana? Ya pakai uang itu. Saudara. Makanya saya berdoa supaya saudara dan saya jangan anggap enteng. Poin yang ketiga, jangan anggap murah, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah supaya engkau bisa break free. Haleluya. Engkau putus hubungan dan jangan anggap enteng kasih karunia. Kalau engkau diselamatkan, terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Aku akan jaga kekudusan, aku akan punya hidup integritas. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu. Orang-orang yang lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan dalam bahasa Inggrisnya katakan apa saudaraku? Dia menganggap God's marvelous grace allows us to live immortal lives. Artinya apa? Kasih karunia itu memberikan license to sin. Memberikan apa? Izin untuk berdosa. Ini yang paling gawat. Saudara-saudara. Makanya saudara jangan untuk saudara break free putus hubungan. Setelah putus hubungan ingat jangan anggap enteng itu. Saya mau menakut-nakuti saudara. Karena apa saudaraku? Karena bukankah kerajaan Allah itu saudara-saudaraku diumpamakan tentang seorang yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya semuanya diundang. Tetapi ujung-ujungnya apa? Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Bicara apa? Bicara banyak yang terima Yesus. Banyak yang terima undangan. Sedikit. Sedikit itu berapa banyak Pak? Saya sulit kalau ngomong sedikit itu berapa. Tetapi saya ingat ada perumpamaan yang lain. Masuklah melalui pintu yang sesak. Sebab lebar dan luas pintu menuju kebinasaan. Jalan menuju kebinasaan. Banyak yang melaluinya. Tetapi sempit jalan, sesak pintu. Sedikit orang yang mendapatinya. Oh, jadi sedikit itu apa? Sesak, sempit, sedikit. Sedikit itu berapa banyak Pak kalau dibikin matematika. Ingat, saya jadi ingat saudaraku. Matius pasal 25 berbicara tentang hal kerajaan sorga. Mau seumpama 10 anak gadis. Bukankah anak gadis itu anak darah, lambang daripada gereja. Pemain musik boleh kembali. Lambang daripada anak-anak Tuhan mempelai wanita saudara-saudaraku. Mereka semua punya pelita api. Mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Mereka punya menyala. Mereka statusnya sudah mempelai. Mereka menantikan mempelai pria untuk datang. Karena zaman itu saudaraku nggak ada WhatsApp, nggak ada saudaraku SMS. Jadi mempelai pria akan pergi bangun rumah di atas rumah orang tuanya atau cari tanah bekerja, nggak bisa kasih tahu kapan dia menjemput. Setiap mempelai harus mempersiapkan dirinya. Kalau kita anggap itu adalah keselamatan, itu bicara 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh, 50%.
Kalau saudara melihat dari kisah Lukas pasal 17, 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, 50%. Saudara melihat Matius pasal 24, 2 di ladang, 1 diangkat, ditinggalkan, 2 perempuan memutar batu kilangan, yang 1 dibawa, 1 ditinggalkan, itu bicara 50%. Sorry saya ngomong keras hari ini, nakut-nakuti saudara, supaya saudara break free from sin. Sedikit, sesak, sempit. Berapa sedikit Pak? Mau lebih disedikitkan dari 50%? Bisa. Bisa. Baca Wahyu. Gereja mula-mula. Ini gereja mula-mula. The early church, saudara-saudara. Dari 7 gereja itu cuma bicara apa? Smyrna dan Philadelphia. Yang tidak ditegur Tuhan. Itu bicara 2 dari 7 gereja. Ini dari gereja. Itu bicara 28,5%. Pak, bisa dikecilkan lagi? Bisa. Saudara lihat dari 500 murid lebih. Di mana Tuhan Yesus dibangkitkan dan dia menyatakan dirinya, mengajarkan kepada murid-murid itu tentang dirinya di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, 500 orang sekaligus. Dan dia berfirman, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi kuasa Allah. Dari lebih dari 500 itu bicara cuma 120 saudara yang ada di upper room. Halo, makanya jangan kaget kalau orang penuh dengan Roh Kudus Pantekosta itu cuma 24%. Come on. Bisa lebih sedikit lagi Pak? Bisa. Karena apa? Kalau saudara menganalogikan 10 orang kusta yang mengalami mujizat kesembuhan, itu bicara cuma 1 orang Samaria, orang asing yang kembali dan bersyukur. Itu bicara 10%. Dan saya berdoa supaya Bipro ini termasuk yang 10% masuk dalam kerajaan sorga, mendapatkan hidup yang kekal, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, katakan haleluya. 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 Sedikit, sempit, sesek. Pak, bisa dikecilkan dari 10%? Bisa. Mau yang paling kecil? Saya mau katakan kepada saudara, bukankah 1 Korintus pasal 10 mengajarkan kepada kita Israel sebagai suatu warning? Bagaimana mereka makan dari roti sorgawi yang sama, minum dari batu karang rohani yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukankah 2,5 juta orang Yahudi itu mengalami kuasa darah Yesus yang pertama, anak domba. Darah saudara di atas dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Dahsyat. Oh, mujizat yang pertama, keselamatan. Malaikat maut lewat Passover, Paskah. Mereka semuanya disembuhkan. Mereka menjadi tentara yang kuat. Mazmur berkata, none feeble among them. Tidak ada yang lemah di antara mereka. Saudara-saudaraku yang malnutrisi 400 tahun gak bisa makan, tiba-tiba sembuh. Kemudian mereka diberkati. Mereka merampok saudaraku Mesir. Mereka punya banyak emas, disertai tiang awan, tiang api, masuk laut sebagai tanda baptisan air. Tiang awan saudaraku, lambang daripada baptisan Roh Kudus. Halo. Bagaimana Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, susu dan madu, kalau itu berbicara tentang sorgawi. Saudara-saudara, Alkitab berkata apa saudara-saudara? Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Gak masuk loh saudara-saudara. Walaupun dapat mujizat, sembuh, kaya, kuasa darah, 10 itulah terjadi. Lihat mujizat, laut terbelah. Oh, betapa saya rindu melihat mujizat itu. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memberikan peringatan kepada kita, warning, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kisah itu dicatat buat saudara dan buat saya. Artinya apa saudaraku? Saya hitung yang paling besar angkanya.
Dari 603.550 laki-laki kepala keluarga usia di atas 20 tahun tercatat 3 kali di dalam perjanjian lama. Itu bicara hanya 2 orang. Come on, Joshua dan Caleb yang masuk. Yang lain mati di padang gurun karena mereka mencobai Tuhan lebih dari 10 kali. Mereka berbuat dosa, mereka komplain, nyalakan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau 2 dari 603.550, ingat ya, saya nggak ngitung yang wanita, saya nggak ngitung yang lain loh saudara-saudaraku. Itu bicara 0,00003. Oh jadi Pak susah ya Pak ya. Katanya gampang, betul kasih karunia engkau masuk surga gampang. Tapi bukan berarti engkau bisa bebas berbuat dosa. Waktu saya ngerti ini, saudara saya berkata Tuhan, saya berdoa saya supaya termasuk yang seperti Joshua 0,00003. Makanya saya hati-hati, saya menjaga diri, saya takut saudara-saudaraku. Saya punya takut akan Tuhan. Karena saya tahu nama saya tercatat di sorga, tapi bisa hilang. Bukankah Yudas namanya tercatat di sorga? Itu sebabnya saudara baca di dalam kitab Wahyu bahwa nanti di sorga itu ada 12 pintu gerbang. Dan setiap pintu gerbang akan tercatat nama dari ke-12 rasul. Anak-anak domba Allah itu. Nanti kita di sorga sama-sama ketika kita berjalan di atas jalan yang bening seperti kaca dari emas. Saudara-saudaraku, bukan yang dari UBS saudara-saudaraku. Tapi dari sorga saudara-saudara. Kita akan melihat apa? Petrus. Pintu gerbang Yohanes, pintu gerbang Yakobus, pintu gerbang Thomas. Harusnya ada pintu gerbang Yudas Iskariot. Diganti jadi Matias. Makanya di dalam Wahyu dikatakan demikian. Barang siapa menang, baru ia dikenakan pakaian putih yang demikian. Menang dari dosa. Kita tahu yang memberikan kemenangan adalah Yesus, tapi adalah bagian kita untuk apa? Rela hati bertobat, untuk kita putus hubungan dari dosa. Dan jangan anggap enteng kasih karunia Allah. Kalau saudara melakukan itu dikatakan nama, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita harus tahu saudaraku, jangan sampai nama saudara dihapuskan. Kita berdoa supaya jemaat Bipro dan saya yang mendengarkan khotbah yang keras, yang atos, yang gak enak ini. Saya berdoa supaya saudara dan saya termasuk orang yang 0,00003 itu. Seperti Joshua dan Caleb masuk ke dalam tanah perjanjian sorgawi hidup kekal. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Saya mau minta maaf kepada saudara kalau saya menakuti saudara. Tapi sungguh saudaraku, jalan menuju kehidupan itu sempit, sesek sedikit. Pak, kok Bapak khotbah nakut-nakuti begitu? Ya supaya saudara break free from sin. Kadang-kadang kita perlu, karena dunia ini perlu memberikan ketakutan-ketakutan baru orang tunduk. Saudara tahu kenapa saya pulang Indonesia nyetil pelan? Karena orang Indonesia itu gak mau ikut aturan. Kenapa gak mau ikut aturan? Maaf sama negara saudara. Ya, toh? Karena gak ada konsekuensi. Coba saudara pergi ke negara saya. Kayak anak saya ini, saudara-saudara. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ditakut-takuti di Australia. Ini semua konsekuensi, saudara-saudaraku. New South Wales Government Fine Notice. Saudaraku, jadi anak saya itu Gwyneth ya. Saudara-saudaraku nyetil mobil. Kita di Australia itu 5 second ya, dari hijau kemudian ke kuning, saudaraku, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian merah. Nah anak saya ngebut saudaraku, ya toh, lampu merah, jadi waktu kuning lewat saudaraku 0,07 detik, nggak sampai 1 detik. Saudaraku kejepret sama foto, jepret saudara-saudara. Saudara tahu notisnya berapa itu, bayar berapa itu? $544. Pak kok kejem begitu? Ya ini kejem saudara-saudara. Makanya teratur. Kongsinya Pak Ponco, sinergi itu saudara-saudara. Itu kan kalau Sydney kan juga kontak kita. Kemarin Evelyn itu baru cerita. Papa loh nyetil di Sydney Kohanan katanya. Sudah tak kasih tahu lewat tunnel. Ini 60 jangan ngebut. Kelewatan cuma 6 saudara-saudara. 6 lebih gitu saudara-saudara.
langsung kena denda, saudara. Dikirim dari Australia ke Indonesia. 350-an, saudara-saudara. Kalau kamu nggak bayar, nggak apa-apa. Blacklist, nggak akan dapat visa kembali ke Australia. Saudara-saudara. Tapi gara-gara ada konsekuensi itu mereka takut. Nyetirnya takut, hati-hati. Apalagi saya, saudara. Hati-hati, saudara. Bagaimana dengan saudara? Kita dalam perjalanan ke surga. Ada rambu-rambu, ada firman Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya berdoa supaya saudara semua break free from sin. Saudara benci sama dosa, saudara tidak akan melakukan itu. Saudara bertobat, saudara sungguh-sungguh. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Ada satu poin lagi tapi gak keburu saudaraku, ini agak panjang, masih berapa halaman. Tapi lain kali saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Berapa banyak di antara saudara yang mau bertobat hari ini? Berapa banyak di antara saudara yang mau lelakan hatimu, menyala-nyala di dalam pertobatanmu, sungguh-sungguh di dalam pertobatanmu. Dengan segenap hati ketika engkau berbalik dari jalanmu yang jahat, mengaku dosamu dan berkata, Tuhan aku membutuhkan Engkau. Tuhan aku mau putus hubungan dengan dosa dalam nama Yesus. Dan Tuhan aku tidak akan anggap enteng pengorbananmu di atas kayu salib. Aku tidak akan menginjak-injak darah yang dicurahkan. Aku tidak akan menganggap remeh. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Cara hidupku yang lama, haleluya, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. dengan segenap hatimu angkat kedua tanganmu. Ku telah mati, Ku telah mati ya Tuhan, ku telah mati. dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Kami letakkan Letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudaraku, buka mata saudara sebentar, perhatikan saya sebentar. Saudaraku, saya khotbah ini rasanya mau nangis kembali. Karena saya ingat saudaraku, saat-saat di mana saya berkata, Tuhan aku akan tinggalkan jalanku yang lama. Ku telah mati, gak ada lagi Hanan yang lama. Hanan yang baru adalah Hanan yang cinta Tuhan. Zero anger, constant forgiveness, infinite patience, unlimited love. Saya ulangi berkali-kali, Tuhan hidupku bukannya aku lagi. Kalau hidupku yang ada saat ini yang ku hidupi dalam daging, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya, amin. Saya datang waktu itu, saya bertobat dengan menyala-nyala. Saya berlutut di kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya pergi ke Korea, saya melihat orang berdoa, saudaraku 20.000 tiap pagi. Mereka sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka. Hari ini berapa banyak yang mau sungguh-sungguh, berapa banyak yang mau menyala-nyala, putus hubungan dengan dosa. Angkat tangan saudara, amin. Kalau saudara sungguh-sungguh, saya mau mengajak saudara, bisa kita penuhi mimbar ini, kita berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak mau maju karena saudara malu, nggak apa-apa. Saudara di bawah, saudara berlutut, saudara berkata, Tuhan, aku telah mati. Amin. Kita bisa berlutut. Ada yang mau maju penuhi altar ini, kita menangis bersama, kita berkata, Tuhan, aku mau merendahkan diriku dan berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Haleluya. Tuhan ampuni dosaku.
Tuhan ampuni dosaku. Darah-Mu sangat berharga dalam kehidupan kami. Hari ini kami bertobat ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Sucikanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah dosa yang merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Dosa yang merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Oh, kami tidak akan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami bebal ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami sering mendukakan Roh Kudus. Semua menyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati, Jesus, dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang Kau ingini. Hari ini Tuhan, ketika kami berlutut di dalam hadirat-Mu, sekali lagi kami berkata, kami dengan rela hati kami bertobat.